Shalom. Ya, baru-baru ini kita dikemparkan dengan berita tentang seorang maestro seni Indonesia yang berasal dari Solo, ya, dikenal dengan Didi Kempot, ya, terkenal dengan lagunya salah satunya Neng Ndonyo Mong Mampir Ngombe, ya. Hidup manusia itu cuma mampir minum saja. Ya, ini tidak terlalu salah. Memang di dalam filosofi Jawa berkembang, ya, di Jawa, saya orang Jawa, itu hidup manusia itu, perjalanan hidup manusia itu cuma seperti orang mampir saja, mampir untuk minum, mampir ngombe, ya, ngombe itu artinya minum. Ya, ini juga sejalan dengan kekristenan. Dalam kekristenan dikatakan bahwa kamu semua, ya, seperti uap, ya, kita semua ini seperti uap, sebentar kelihatan, kemudian menghilang, tidak tahu, ya, yang terjadi esok, ya, tidak akan tahu apa yang terjadi esok. Kita ini hidup cuma sementara, ya, 70 tahun, ya, kalau untung ya lebih daripada itu, ya. Tapi dalam setiap tahap kehidupan kita harus memastikan kita tampil sebagai pemenang, ya. Ketika kita anak-anak, ya, kita di dalam usia emas itu, pastikan anak atau cucu kita itu memiliki masa-masa belajar yang hebat, ya, mendapatkan pengetahuan yang hebat, mendapatkan olahraga yang hebat, ya, mendapatkan pendidikan yang hebat, ya. Kemudian di masa-masa remaja, ya, didorong untuk mendapatkan prestasi belajar yang hebat, ya, tampil sebagai penampil hobi dengan hebat, dengan indah, dengan menjadi pemenang seperti itu, tampil sebagai pemuda yang menjalani kehidupan mudanya dengan sehat, dengan indah, dengan penuh kebahagiaan. Demikian juga tahap dewasa, memasuki kehidupan pernikahan dengan berhasil. Dan saya umur 60 tahun, ya, ini dunia mengatakan, ya, umur 60 tahun orang menjadi lemah. Semakin lemah, semakin tersingkir, semakin sepi kehidupannya. Ini dianggap sebagai etape terakhir dalam kehidupan. Ya, tahap anak-anak, tahap remaja, tahap pemuda, tahap pernikahan atau keluarga muda, kemudian tahap usia produktif selesai, kemudian memasuki kehidupan pensiun, dan kemudian memasuki kehidupan yang usia lanjut, ya. Tetapi saya mau mengajak kita semua merenungkan, ya, merenungkan bahwa hidup kita ini tidak kita jalani sendiri. Memang sebagai manusia, ya, itu kita hidup dalam dunia yang fana, tetapi ada sesuatu yang kekal sifatnya. Kehidupan jasmani kita ini ada batas waktunya, tetapi ada kehidupan yang lain, yang kehidupan rohani kita, kehidupan rohaniah kita ini akan menuju kepada kekekalan, ya. Sementara itu, karena hidup kita yang singkat ini, ya, tidak peduli saudara dari kota, tidak peduli saudara dari kampung, tidak peduli saudara dari pulau terpencil, tidak peduli kita ini dari latar belakang keluarga yang seperti apa, ya, dalam waktu hidup yang begitu singkat ini menjadikan setiap jamnya berharga, setiap detiknya berharga. Bukan hanya setiap bulan, setiap tahunnya yang berharga, tetapi setiap jam berharga untuk dimanfaatkan, untuk dimaknai, ya, untuk mendapatkan makna kehidupan yang sebaik-baiknya. Jadi kita harus mengisi hari-hari kita dengan penuh makna. Di dalam kisah yang lain dikatakan bahwa hidup manusia itu seperti rumput, ya, di padang. Ya, bunga rumput itu mekar indah, tapi juga cuma sekejap, kemudian layu dan kering. Rumput itu hijau, enak dilihat, tapi sebentar kemudian menjadi kering. Ya, hidup manusia sangat singkat.
Ya, jadi sangat singkat. Oleh sebab itu, mari kita mengisi hidup kita dengan penuh makna. Saya melihat begitu banyak saat ini iklan-iklan, ya, alat-alat kecantikan, iklan-iklan vitamin-vitamin, iklan-iklan perangkat-perangkat yang untuk kesehatan, ya, juga tempat-tempat untuk merawat wajah, tempat-tempat untuk merawat tubuh manusia, tubuh kita untuk menjadi bentuk ideal yang seperti itu. Manusia menghabiskan begitu banyak waktu, begitu banyak dana, begitu banyak tenaga untuk hal-hal yang merawat penampilan kehidupan ini, ragawi kita ini. Tapi kita jangan menghabiskan waktu yang begitu singkat hanya untuk urusan jasmaniah saja, tetapi kita harus memiliki waktu secara khusus untuk merawat apa yang ada di dalam kita, kehidupan rohaniah kita. Semakin kita memasuki usia yang semakin senior, semakin lanjut, ya, kita harus semakin ada waktu, ya, untuk kehidupan rohaniah. Dulu ketika kita bekerja, kita tidak memiliki waktu untuk menghidupi kehidupan rohaniah kita. Kita memiliki waktu yang sangat terbatas. Kita fokuskan hanya untuk membangun hal-hal yang jasmaniah, bekerja, mencari uang, mencari prestasi, mencari nama baik, mencari popularitas, mencari kekuasaan. Namun semakin hari kehidupan kita harus suka nggak suka, kita harus memasuki kehidupan yang lebih lanjut, yaitu etape yang terakhir, yaitu 60 tahun ke atas. Itu adalah etape kehidupan yang terakhir. Pastikan saudara memenangkan etape yang terakhir ini. Ibarat pertandingan, ya, ibarat pertandingan sepak bola, menangkan detik-detik terakhir. Wah, memang sangat heroik. Sangat heroik. Kalau sebuah drama itu babak terakhir itu sangat seru. Wah, sangat seru. Ya, film-film Amerika itu begitu di akhirnya itu sangat seru. Ya, pastikan kita memenangkan pertandingan iman di sini, karena iman akan membawa kita kepada kehidupan kekal kita. Ya, isilah waktu-waktu kita. Ya, sudah 50 tahun. Ya, urusan kematian itu tidak pandang umur. Orang yang sudah lanjut usia dipanggil Tuhan banyak, tapi yang usia 50 tahun dipanggil Tuhan banyak, di umur yang 40 tahun banyak, di usia 30 tahun banyak yang dipanggil Tuhan, di usia kanak-kanak juga banyak yang dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita mencapai umur kita saat ini, nggak tahu saudara umur berapa, itu sebuah anugerah besar, dan itu suatu kemenangan besar yang harus disyukuri. Saya umur 60 tahun, dan saya bersyukur memasuki umur 60 tahun. Orang lain mengatakan saya memasuki kehidupan yang sudah tua. Tetapi saudaraku, di umur 60 tahun ini justru saya mengalami satu kebangkitan. Saya memasuki satu babak baru yang belum pernah saya lakukan. Ya, kesibukan saya semakin tidak berkurang. Ya, teman-teman saya semakin banyak. Ya, kehidupan rohani saya semakin diperkaya. Ya, di usia 60 tahun ini, justru di usia ini saya melihat kehidupan dan memasuki tahap kehidupan yang baru yang saya nikmati dengan sukacita. Saudaraku, ya, pastikan di usia 60 tahun ini kita sambut. Ya, saya, teman-teman sekolah saya, teman SD saya, ya, semua sudah menjadi opung-opung, semua sudah menjadi ya kakek, nenek, ya, opa, oma, ya, sudah dipanggil opa, oma semua. Ya, rambutnya sudah mulai memutih. Ya, kalau diminta foto, ya, kirimkan foto kepada saya, pada menghindar. Ya,
Karena apa? Merasa kecantikannya sudah pudar, merasa wajahnya yang ganteng, ya, yang cakep, yang tampan sudah memudar. Tidak boleh begitu, tidak bisa begitu. Setiap tahap kehidupan, ya kita harus syukuri, kita harus syukurin, kita harus dengan bangga. Kita dengan bangga kita menyatakan kita memasukin usia yang sudah senior, yang sudah lanjut. Ya, 60 tahun buat saya bukan berarti saya kehilangan segalanya. Enggak, justru saya merasakan ketenangan, kebahagiaan, ya, hidup dicukupi oleh Tuhan, ya, teman-teman banyak yang baru, ya, merasakan kehidupan senior yang sangat menyenangkan. Puji Tuhan. Saudaraku, hidup kita seperti rumput, ya, di padang. Ya, sebentar menghijau, sebentar semaraknya akan segera memudar. Rumput itu bunganya, semaraknya, keindahannya akan memudar. Tetapi kehidupan orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, orang-orang beriman, itu dikatakan bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menggendong kita sampai masa tuamu. Ya, sampai putih rambutmu, ya, Tuhan akan menggendong kita. Apa? Pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu tetap berlaku dan kita akan dipelihara Tuhan sampai waktu yang Tuhan tentukan. Puji Tuhan, saudaraku, marilah kita mengisi hidup kita ini. Kalau saudara masih pelajar SMP, SMA, pastikan saudara belajar. Pastikan saudara menguasai ilmu pengetahuan. Pastikan saudara memiliki satu prestasi. Pastikan saudara lulus dengan baik. Demikian juga ketika saudara sebagai pemuda yang mulai berkarya. Pastikan saudara melakukan pekerjaan karya-karya saudara dengan kualitas yang terbaik. Bukan untuk saudara sendiri, bukan buat kita sendiri, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, karena Tuhan itu tidak membiarkan kita yatim piatu. Tuhan selalu menyertai kita, memberikan pewahyuan, memberikan inspirasi, memberikan ide-ide baru, dan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan perkara atau prestasi-prestasi besar di dalam kehidupan ini. Demikian juga memasukin kehidupan pernikahan. Ya, pastikan saudara memiliki keluarga yang berkecukupan, dengan bekerja dengan lebih baik, dengan berkarya dengan lebih baik, membawa seluruh keluarganya beriman kepada Tuhan dengan melakukan semua kebenaran-kebenaran Tuhan, memiliki akhlak, memiliki moral yang mulia, memiliki tutur kata yang santun, memiliki perilaku-perilaku yang menyenangkan, ya, yang bisa dinikmati, bisa dipuji oleh orang lain, membanggakan, seperti itu. Demikian juga pastikan kalau saudara sebagai pemimpin keluarga, saudara sebagai orang tua, pastikan ya anakmu, seluruh keluargamu terpelihara dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Demikian juga ketika saudara yang seumur dengan saya tidak bisa menjadi karyawan, ya, tetapi mulailah dengan hal-hal yang baru. Etapa terakhir dari kehidupan ini, marilah kita sama-sama mengisi etapa ini. Ya, kita sudah dianggap opa-opa, ya nggak apa-apa. Dianggap oma-oma, ya nggak apa-apa. Rambut sudah memutih, ya nggak apa-apa. Kulit mulai keriput, ya nggak apa-apa. Ya, tenaga untuk berlari sudah mulai berkurang, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu proses kehidupan. Kalau saudara tetap seperti Hercules umur tetapi matanya sudah kabur, ya badannya tegap tapi matanya kabur, saudara nggak bisa menikmati kehidupan. Proses kehidupan dijalani wajar saja, karena yang ada di dalam kita ini ada durasi waktunya. Nikmati saja. Ketika kita menjadi senior, kita bisa menjadi teladan, ya, di dalam memenangkan pertandingan hidup. Ya, kita bisa cerita masa kecil kita kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Ya, kita cerita dengan antusias, kita ceritakan, ya, kemenangan-kemenangan yang pernah kita alami. Cerita-cerita, kisah-kisah lucu,
kisah-kisah yang menyenangkan di masa-masa kecil kita bisa ceritakan. Permainan-permainan yang masa kecil kita bisa ceritakan kepada anak-anak kita, ke cucu-cucu kita, kepada adik-adik kita. Ketika kita menjadi pemuda, kita bisa ceritakan pengalaman hidup kita. Ketika kita sudah masuk kehidupan keluarga, di mana dua pribadi, suami sama istri, memiliki latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, ya, kondisi keluarga induk yang berbeda, tentu akan memunculkan perselisihan-perselisihan, ketidakharmonisan di sana sini. Ceritakan bagaimana saudara memiliki pengalaman mengatasi masa-masa krisis itu, supaya itu menjadi inspirasi, menjadi teladan, di mana orang-orang yang lebih muda itu bisa menteladani apa yang pernah kita alami. Demikian juga semakin kita senior, ada waktu kita berdoa menjadi juru syafaat. Kita berdoa buat anak cucu kita, ya saudaraku, berdoalah buat anak cucu kita, ya. Jadi kalau saudara masih punya anak-anak yang belum married, ya saudara harus berdoa buat mereka, ya, sampai tuntas. Ketika usia kita sudah semakin senja, ya, kita tidak bekerja secara jasmani, kita harus menyibukkan diri dengan perkara-perkara rohani, ya, nikmati pemandangan, menikmati musik, menikmati pujian, menikmati ibadah gereja, penyembahan, nikmati firman Tuhan, merenung-renungkan firman Tuhan, merenung-renungkan pertolongan Tuhan, ya, berdoa secara pribadi, jalan-jalan pagi, beramah tamah dengan orang-orang, tetangga kita, teman-teman kita. Ya, sekarang semua sarana sudah tersedia bagi orang-orang tua untuk mengisi waktunya. Ya, pastikan bahwa kita ini tidak kehilangan iman di masa-masa umur yang senior, umur yang lanjut ini. Pastikan saudara dan saya memiliki satu gairah asyik berhubungan, berelasi dengan Tuhan, ya, memiliki satu keasyikan, menikmati hubungan relasi dengan Tuhan di dalam doa, di dalam penyembahan, di dalam melakukan firman Tuhan. Ya, doakan anak cucu, doakan bangsa dan negara, menjadi juru syafaat bagi teman-teman kita, keluarga besar kita, ya, supaya roh kita terus menggelora. Roh kita menggelora dalam semangat iman yang sekali mengikut Tuhan, ya, tetap ikut Tuhan. Sekali percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, tetap percaya Yesus sebagai penebus dan juru selamat sampai napas yang terakhir. Jadi jika seorang tahu berbuat baik tapi tidak dilakukan, itu dianggap dosa. Jadi di masa-masa tua ini, di masa-masa yang sekarang sudah semakin ada waktu, ya, untuk berbuat kebaikan di dalam aksi-aksi sosial, ya kita lakukan. Ya, kita lakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, lakukan, ikut pelayanan gerejawi, ikut pelayanan di masyarakat, ikut pelayanan apa saja yang dilakukan buat keluarga besar kita, ya, supaya kita menjadi berkat di masa-masa usia lanjut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pastikan saudara yakinkan dirimu bahwa hidupmu digendong oleh Tuhan sampai masa tua, sampai rambut memutih. Tuhan adalah tetap Dia, Allah yang mengasihi kita. Puji Tuhan. Dan kehidupan yang begitu singkat ini, mari kita maknai dengan kebaikan. Apalagi kita memasuki etapa kehidupan yang baru. Pastikan kita memenangkan detik-detik kehidupan yang terakhir. Tetap percaya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.